Shalom sahabat Rema yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali kembali berjumpa dan saya berharap semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam mengikuti jalan Tuhan. Puji Tuhan kita masih dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pada hari ini. Rema kita terambil dari Yesaya pasal ke-8 ayat 23 sampai dengan pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang teripin itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sahabat Rema, suasana suram yang terjadi pada masa pembuangan bangsa Israel bukan semata-mata karena Allah yang menghukum akibat pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Allah. Sebenarnya jauh daripada itu, kasih Allah justru begitu besar kepada umat pilihannya, sehingga Israel menjadi satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan, dididik, bahkan disertai seperti seorang anak dan ayah, bahkan lebih karena ia sendiri maha tahu dan maha perancang. Sehingga ia sejak semula mendatangkan keselamatan dari pihak Israel yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga mereka pun dapat diangkat menjadi anak-anaknya. Sahabat Rema, bangsa Asyur dipakai oleh Allah sebagai alat untuk menggenapi janjinya untuk mendatangkan keselamatan dari bangsa Israel. Wilayah Zebulon dan Naftali menjadi dua wilayah yang sudah lebih dulu merasakan hal itu. Mereka yang tadinya gagah perkasa, ibaratkan sebagai pahlawan-pahlawan di atas gunung, sekarang menjadi tidak berdaya menghadapi pasukan negeri Asyur. Selanjutnya wilayah Yehuda juga harus merasakannya. Saat bangsa Babel menyerbu mereka, bangsa Israel yang terpecah-pecah itu justru malah semakin tidak terlihat lagi, karena masing-masing sudah memilih jalan kebenarannya masing-masing. Ada yang ikut dengan dewa-dewa, ada yang tetap berbuat jahat meskipun menjalankan ritual ibadahnya. Keadaan ini terus berlanjut, tak bisa terputus. Sehingga akhirnya Allah sendirilah yang menjanjikan bahwa bangsa-bangsa yang sedang ada dalam kegelapan itu akan segera melihat terang. Bangsa yang sudah berjalan kian kemari tanpa arah yang jelas itu akan melihat petunjuk. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jelas sebuah berita sukacita, seperti terang yang masuk menembus ke dalam lubang-lubang kegelapan. Mereka harus menunggu sampai 14 keturunan sekitar 590 tahun sampai akhirnya juru selamat itu lahir ke dunia dan memulihkan keadaan. Ketika Yesus juga pernah singgah ke wilayah Naftali dan Zebulon untuk memberitakan jalan keselamatan. Sobat Rema, menyongsong hari Natal yang akan segera kita peringati, mungkin ada situasi-situasi yang lebih buruk daripada yang kita pernah alami. Mungkin ada saudara-saudara atau bahkan kita sendiri yang sedang menghadapi badai kehidupan. Namun patut kita amini bahwa firman Allah yang baru saja kita dengar bukan berlaku hanya untuk Israel saja, melainkan juga kepada kita. Terang itu sebenarnya sudah Allah sediakan dalam pribadi Yesus Kristus ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikutnya. Jadi bagi kita yang sudah percaya, sekarang tidak usah khawatir karena Allah sudah dan sedang menyediakan hari esok yang gilang gemilang. Allah yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dalam kegelapan, terus bekerja dalam hidup orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu. Kami boleh yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengubah susah menjadi mudah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan istirahat kami ke dalam tangan-Mu sehingga esok hari kami boleh bangun dengan keadaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.